Warga Waras, sebelum nonton yang ini nonton dulu dong yang sebelumnya, part sebelumnya biar nyambung. Iya, biar nggak salah paham. Ya takutnya Priska nangis tuh gara-gara kita. Iya, padahal gara-gara TNI Angkatan Laut. Hei. Jangan nonton. Gimana? Kayak aku tuh baru banget kayak ngerasa damai di rumah itu baru berapa minggu terakhir ini. Hah? Karena ada mereka. Setelah ngobrol benar-benar deep sama mama. Berantem mulu sumpah di sini. Aku kayak, ternyata kita kalau lama nggak sama keluarga tuh sekalinya sama keluarga tuh asing itu ya. Iya. Jadi selama ini yang aku sayang banget kayak pulang cuma 2 minggu, terus kita kayak menjalin kasih sayang banget gitu-gitu. Itu karena cuma 2 minggu waktunya. Ternyata kalau tinggalnya lama bareng, aku aja kayak nggak kenal mamaku. Mamaku kayak nggak kenal aku. Iya. Kayak orang pacaran kali ya, maksudnya pacaran terus saya kumpul kebo, tahu tuh ininya sifatnya masing-masing kayak gitu kali ya? Nggak tahu ya, maksudnya kayak, aku kaget sih kemarin bang, sumpah kayak. Ada sifat mamamu yang kamu tidak tahu gitu atau gimana? Sebenarnya aku tahu dia punya sifat itu, cuman aku kaget aja kayak, kita masih kayak gini ya gitu. Karena nggak seintens itu, udah lama nggak intens dan. Apalagi adik-adikku kan aku kan cuma ngebiayain mereka dari materi ya. Dan lain-lain. Aku tuh nggak ngikutin mereka pas masa remaja. Terus dari masa remaja beralih lagi, aku nggak ngikutin kan. Pas di sini aku kayak, ternyata yang selama ini yang aku dengerin tuh cuma yang di telepon dan yang sekali-kali aku pulang doang ya. Iya. Ini sifat-sifat aslinya mereka ya. Di situ baru aku muncul tuh kesel-keselnya apa segala macam, penyesalan dan lain sebagainya itu kayak baru yang nggak pernah ngeluh selama 10 tahun jadi ngeluh, jadi kesel gitu loh, jadi ngungkit gitu-gitu tuh baru kejadian sekarang. Seminggu ini baru. Baru damainya seminggu 2 minggu terakhir setelah di-talk sama nyokapnya. Berapa lama lu ngalamin itu berarti kalau baru damai seminggu ini? Jadi dari Januari itu aku udah hampir tiap hari tuh apapun nggak tahu apapun ada hal aja kecil lah gesekannya, ada aja lah ya. Yang kayak kalau sekarang ngomel-ngomelnya lah gitu. Sekarang ternyata itu nggak perlu diomelin, itu nggak perlu diributin gitu-gitu. Sekarang baru sadar. Apa hal yang ini nggak usah disebutin ini ya? Tapi harus disebutin sih. Mas, maksudnya tuh Mas gimana sih Mas? Gini. Gue baru tahu ternyata gue gini ya. Ternyata mama gue gini ya. Apa tuh? Contoh hal sepele lah yang kalau sama mama itu aku lebih ke mungkin ya kayak ternyata dia makan pakai kaki ya. Enggak mas. Tapi kan nggak tahu kan. Udah gitu nyuapin semua orang lagi. Iya. Asal kaki kanan kan nggak apa-apa, masih sopan. Nggak boleh kaki kiri. Tahu sih surga di telapak kaki. Tapi kayak nggak gitu juga. Saya nggak butuh surga sekarang. Iya, takutnya kan kaget. Iya. Mending nyuapin pakai kaki kanan apa tangan kiri? Ayo. Mending nyuapin pakai kaki kanan apa tangan kiri? Mending nggak makan. Aku bisa kok seminggu nggak makan. Takutnya gini ketika Priska ini mau datang ke rumah nih waktu di sana ya. Udah mama nyuapinnya normal. Karena sebelumnya mama emang pakai kaki. Adaptasinya ya salah satu jenis adaptasi. Anjir. Apa Pris yang ini? Kalau sama mama itu aku ngerasa, aku baru pahamnya sekarang ya. Setelah kita ngobrol gitu, aku ngerasa kayak semua hal yang jadi beban hidupku tuh karena bapakku udah nggak ada, kayaknya dia nih tempat aku buat nyalain gitu. Jadi ternyata aku nyimpan itu, terus aku nggak ngomong mungkin. Jadi kayak meledak ya? Iya, sekecil apapun gesekannya kayak, ya kalau kalian nggak punya anak tuh juga nggak gini kali gitu. Tapi nggak ngomong. Kayak yang ada kayak di kepala gitu loh. Kayak ini beban kan juga karena kalian kok nggak ada support-supportnya gitu. Ada seperti gitu. Tapi itu nggak keluar jadinya kayak apapun itu gesekannya jadi kayak, kok ini sayur kurang asin ya? Aku masak sendiri aja deh. Mama tersinggung karena aku masak nggak makan makanan dia. Berantem. Kayak gitu-gitu doang. Menurut aku nyapu yang bersih tuh kayak gini. Menurut mama kayak gini. Itu juga. Pokoknya hal-hal kecil sebenarnya. Tapi tiap hari. Wah itu stres banget. Setiap hari lu harus marah itu kayak ternyata energi kan. Iya, jadi posisi dia tuh ada di kepala rumah tangga, ngerti nggak sih? Iya. Di kepala rumah tangga ya lihat istrinya tuh masak lu asin, cuman dia lupa kalau misalnya seorang istri atau seorang ibu terlalu jujur kita akan marah gitu. Iya. Yang itu terus akhirnya aku milih untuk masak sendiri. Ternyata dia tersinggung gitu, kayak gitu-gitu. Ternyata sama asinnya. Apa kalau masak juga asin? Mendingan gua. Asin gua. Enggak, tapi ada menarik tadi. Emang nyapu bersih lu sama lu tuh bedanya apa sih? Nah, aku lu ke kanan, lu ke kiri kali ya?
Nah, tapi kalau untuk masalah kebersihan tuh aku sering berantem sama siapapun. Kalau lu ingat dulu gue di MLI suka banget beres-beres, Bang. Oh iya. Dari lantai atas sampai bawah kan. Iya. Nah, aku tuh suka Maksudnya segala sesuatu. beresin omongan Coki Muslim kan? Oh, dia omongan dia aja mesti diberesin kadang-kadang. Ya, jadi aku tuh kayak punya standar kebersihan OCD lah, tersendiri. OCD. Kata orang gitu, cuman aku belum mau diagnosis lah, aku belum periksa Iya. gitu. Nah, di kos-kosan juga aku tinggal sama teman-teman, ternyata berantemnya gara-gara gitu juga. Kayak Oke. bareng kayak gini nih, lu jangan senggol dikit ntar nggak dibalikin gitu menurut aku. Iya. Ya, itu memang semua orang ngeluh sih dekat aku Iya. gitu. Tapi ya ditambah ini karena ada masalah-masalah lain yang kependem gitu-gitu, jadi semuanya ya kayak gitulah. Berarti kalau kayak komik ada kemarin Suci One Egg apa Suci Egg yang palanya gini lu pengen bener Iya, benar. Ngeliat orang berdirinya miring aja kayak lu nggak bisa lurus. Mbak, itu orang Mbak, bukan pajangan Mbak. Priska lihat Vicky Kepot juga gemes lihat Vicky Kepot tangannya satu gini pengen dilurusin. Lu jangan lihat Menara Pisa dah, lihat banyak orang yang datang. Loh kok tiba-tiba lurus ada Priska. Tapi itu capek emang. Capek. Gue dulu pernah ya, maksudnya gue pernah di fase waktu zaman punya pacar, terus kita sempat ya living together lah ya, maksudnya kayak Kumpul kadang-kadang kumpul enggak, tapi enggak kalau kumpul kebo atau living together kan selamanya. Nah, gue tuh enggak, maksudnya tapi sering nginep bareng. Either di kosan gue atau di rumah dia gitu. Nah, itu pun aja yang cuman kayak itu sering banget kok jadi ada masalah. Kayak contoh gue lagi dia main HP aja gitu. Main HP terus apa sih anjing gue kayak Iya. kayak karena gue percaya ketika kita semakin sering ketemu, apalagi sama pasangan gitu ya, itu pasti akan banyak potensi masalah. Apalagi sama pasangan ya. Makanya mendingan gak usah living together sebelum married. Ntar aja berantemnya pas setelah married gitu. Ya, meritnya lebih banyak lagi. Iya kan, lu juga gitu kan? Kalau kata Ko Ernest, aku tuh orang yang sebenarnya nggak cocok tinggal sama orang lain. Oh, orang lain. Iya, bahkan orang lain. termasuk Jadi orang kayak tua. aku tuh memang hidupnya sebenarnya harusnya sendiri. Kamu ini deh ke yang apa? Ke Gua Hiro. Enggak. Ngapain? Sendiri ke Gua Hiro biar Iya. dapat wahyu. Yang di Manado ke susteran yang gitu loh, susteran yang cuma Oh ya, itu Karmel yang dalam Yang dalam, tapi yang itu- kerjanya berdoa doang Iya. gitu kan. Ya adik-adikku siapa yang ngurusin gitu. Berdoa doang nggak kerja mah nggak dapat duit. Tapi Ngepet. itu ya apa? Nah, momennya akhirnya ada momen apa kok sampai akhirnya ngobrol sama mama di talk itu kejadian apa gitu momentumnya? Pokoknya kan udah campur aduk tuh sama adik-adik juga, kayak aku baru nemu sifat adik-adik kayak ternyata aku ngerasa aku nggak dihormati, aku ngerasa aku ini pikiranku doang Iya, sih. iya, Aku iya. ngerasa kayak ternyata kayaknya hubungan kami tuh bukan emosional secara kekeluargaan lagi sih. Kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan. Kayak aku tuh sayang banget sama mereka tapi mereka enggak gitu. Iya. Perasaan aku ngomong itu juga, aku ngomong ke mereka semua kayak hubungan kita tuh transaksional kayak yang mereka tahu tuh Priska tuh donatur aja gitu. Jadinya karena mungkin kamu sampaikan itu kepada anak-anak yang umur masih 11 tahun itu? Iya, aku kumpulin mereka, aku bilang keresahan aku kayak aku ngerasa kayak gitu. Kalian tuh gituin aku ngerasanya gitu. Terus? Karena maksudnya aku nggak tahu ya, dulu aku kayak kerja sendirian terus dibantu orang dikit itu aku tuh bisa inget banget gitu lah. Ya. Kok di kalian ini aku udah kayak nge-cover semuanya. Tapi mereka nggak ingat. Iya, bahkan bukan inget aja, kayak aku ngomong sesuatu yang benar itu ngerasa kayak aku nggak boleh ngomong. Jadi aku tuh boleh ngasih yang mereka minta, tapi kalau aku ngasih saran atau ngomong atau aku marah dengan kesalahan mereka, aku nggak boleh. Ini nggak boleh tuh overthinking dari lo apa kelihatan mereka bilang nggak boleh? Jadi mereka tuh kayak ngelawan di saat aku negor. Contohnya aja nih adikku ini kan. Dia nggak ngerjain tugas sebagai orang yang nyekolahin, aku layak dong marah pas dihubungin gurunya. Udah gitu kenapa aku nggak marah? Karena tiap hari, setiap kali pulang sekolah, aku selalu nanya, ada tugas nggak? Selalu bilang nggak ada. Aku bukan nggak nanya, selalu bilang nggak ada. Tiba-tiba aku ditelepon gurunya, dibilang adikku nggak ngerjain tugas. Aku nanya baik-baik. Sampai belasan kali tuh, dari yang nadanya biasa sampai yang kayak tinggi banget kayak 11 oktav berarti. Iya, lu bayangin tuh kan tinggi banget. Tinggi banget. Sampai atap tuh pecah tuh. Dari nggak marah sampai marah gitu. Dia nggak terima, nggak jawab, malah ngelempar dan ngemaki aku gitu kayak, wah anjir, aku nggak nyangka. Aku loh cewek Responnya udah. akan segitu Iya, ya. aku ngerasa. Terus kita kan kayak punya sekat-sekat adat istiadat gitu kan. Kayak pemali banget. Anak cewek dimaki sama saudara cowok. Iya. Entah itu adik, entah itu kakak, pokoknya kalau saudara cowok tuh kayak pemali banget lah, kayak udah ngelanggar banget tuh gitu loh. Aku di situ aku shock kayak
aku kehilangan kepercayaan diri, Iya, gitu-gitu iya, loh, aku iya. insecure gitu-gitu kayak, Wah. kayak aku siapa ya gitu. Iya. Sampai kayak aku kayak tinggal kos, tau nggak, aku di kamar ngunci diri gitu, nggak gabung. Waduh. Gitu. Jadi kita sesekat itu berapa bulan. Mereka ngumpul sendiri, mama dan adik-adik, aku sendirian. Aku makan, aku masak sendiri gitu, turun. Jadi kayak ngekos. Nah, terus momen akhirnya ada momen yang ya rekonsiliasi lah tadi kayak ngobrol. Akhirnya meledak dong. Meledak sampai yang kayak di situ aku udah yang kayaknya yang mempertahankan keluarga ini untuk jadi baik-baik aja tuh aku doang deh. Gitu. Ada kesimpulan seperti itu. Kayaknya aku udah harus nyerah deh. Ini titik aku nyerah, kayak aku nggak akan berusaha lagi karena aku ngerasa, aku nggak bisa cerita detailnya ya. Tapi aku ngerasa kayak ini tuh aku doang yang berjuang nih, yang lain ini nggak mau berjuang gitu. Padahal mau dibaikin, mau dibikin bener. Ayo lo, kita tuh mau rubah hidup kita jadi lebih baik gitu. Akunya ini yang susah payah, yang lainnya enggak gitu, nggak diterima dengan baik. Akhirnya berantem hebat malam itu, sampai akhirnya adikku yang lulus SMA ini dia minta pulang. Karena dia ngerasa nggak terima dengan ini. Satu itu, terus dia ngerasa kayak ini keluarga macam apa sih? Kok kita ngumpul kayak gini malah berantem mulu tiap hari? Gue nggak mau lihat yang kayak gini, kata dia gitu. Gue mending tinggal sendiri deh daripada ngumpul tapi berantem terus. Gue beliin tiket, gue suruh pulang. Situ dia udah pulang, itu nggak ada penyelesaian juga kan, kayak maksudnya sampai hari ini juga kita nggak ngomong gitu kan. Sama mamaku, sebenarnya kayak kita tuh kayak udahlah, maaf-maafan aja gitu, apa adanya, tapi tetap ganjel ya ternyata kalau belum semuanya ya. Tetap besoknya masih sungkan, nggak bisa ngelihat matanya gitu-gitu, masih kayak terus sampai di momen kayak mungkin aku nggak kuat sendirian, aku sesek dong. Tengah malam, aku sesek banget, nggak bisa napas. Terus mamaku ngerasa kayak, lu nggak boleh mendem, lu harus keluarin sesakit apapun, ayo kita ngomong gitu. Akhirnya ngomong. Dan itu bahkan hal-hal yang udah puluhan tahun lu pendem dari kecil gitu loh. Dan akhirnya disitulah momen berdamai lah ya akhirnya. Iya sih, aku sih berharap kayak gitu ya, kayak maksudnya kita nggak pernah punya momen ngomong sepahit-pahitnya kayak gitu. Iya. Semoga kayak zaman aku SD gitu-gitu loh, yang kayak gitu-gitu tuh masih kerekam dan aku ngerasa nggak adil dari kecil gitu. Emang apa ya itu ya, kadang-kadang tuh kita udah melakukan sesuatu, kalau kita mendapatkan feedback yang gak sesuai kita tuh emang sedih gitu, emang sakit gitu. Tapi selama memang, kalau kata gue ya Pris ya, maksudnya selama emang yang kita lakuin kita yakin itu untuk kebahagiaan orang lain sih, menurutku sih nggak ada yang perlu diubah dari situ sih. Gitu, jangan malah jadi merasa gagal karena kamu tidak mendapatkan feedback sesuai harapan atas kebaikan yang kamu lakuin gitu loh maksudku. Kayak misalnya contoh kayak gue sayang sama seseorang, ini ada mantan gue bilang, lu kalau udah sayang sama cewek, udah sayang banget tapi ternyata akhirnya hubungan lu putus gitu ya karena misalnya cewek selingkuh atau apa, lu jangan sedih. Lu malah bersyukur harusnya karena lu sudah melakukan apa yang harus lu lakuin gitu. Either walaupun hasilnya dari dia feedbacknya itu gak sesuai yang lu harapin, ya harusnya yang rugi bukan lu tapi dia gitu. Nah itu tuh menurutku sih apa yang kamu lakuin itu kan bukan sesuatu yang gampang dan yang salah, Pris. Cuman memang ya kadang-kadang pasti adalah nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi akhirnya aku sampai di titik itu ke adik-adikku. Aku ngerasa kayak ya juga ya, kami tuh tetap manusia yang berbeda. Kita tuh kebetulan lahir dari rahim yang sama aja. Aku tuh nggak bisa ngebimbing kalian sampai yang sesuai yang aku mau gitu loh. Yang baiknya tuh harusnya kayak gini. Semua orang tuh punya pilihannya, dan kalau pilihan mereka menyakitkan aku, ya udahlah ntar mereka yang tanggung sendiri gitu. Akhirnya aku nyerah sama itu, kayak yaudah yang penting tanggung jawabku adalah sesuai dengan janjiku sama bapakku, kelima-limanya minimal semua lulus SMA, sisanya mereka mau cari hidup sendiri, ya udah gitu. Oh, itu mah jadinya lu kayak nyerah ya? Iya, aku ngerasa aku nyerah, tapi ya udah, itu lebih bikin tenang. Karena dulu tuh aku kayak adikku yang sekarang sekolah aja, aku udah nggak nanyain tugasnya dia. Kayak kalau dia mau naik kelas atau enggak ya udahlah, gitu loh. Aku udah kayak gitu, udah yang enggak lah, aku enggak. Yang penting tanggung jawab aku sebagai kakak tetap gitu. Uang sekolah yang tetap aku bayarin, dia ada kebutuhan apapun ngomongnya aku kasih gitu. Tapi di luar itu enggak. Ini kamu bicarain sama adik kamu? Maksudnya omongan ini nih? Udah. Adik kamu? Mereka nggak ada yang pernah jawab. Mereka tuh nggak pernah ngejawab, tapi mereka nggak pernah terima.
Nah, yang aku butuh tuh komunikasi bahkan. Iya. Aku pengen lu bilang nggak apa-apa sis, lu apa kayak gitu kayak pahit-pahit nggak apa-apa, tapi ayo kita ngobrol gitu. Ini enggak. Karena mungkin kalau dilihat dari sisi adik lu tuh kaget juga karena waktu dia di sana nggak ada tuh yang gitu sama dia kan. Maksudnya dia tidak pernah ada sosok bapak, kan ini posisi lu tuh bapak sebenarnya kan. Tidak pernah tuh ada bapak yang gitu. Tiba-tiba kakak yang ngerasa jadi sok jadi bapak gitu kayaknya. Dan di belum usia ngerti. emang rebel juga, Pris. Dan menurut aku karena kita di sana juga masih kental banget patriarkinya ya. Iya. Jadi ada kadang-kadang tuh aku ngerasa karena itunya sih. Jadi ada sekat yang dimana mereka tuh nggak bisa se-respect itu karena aku cewek. Iya. Wow. Sesimpel itu. Iya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang sebesar apapun aku lakukan, sebesar apapun aku korbankan, mereka nggak bisa mengakui itu karena kayak ya lu cewek sih gitu loh. Tapi kalau anak cowok yang anjing cewek itu biayain lu bang. Mas, kamera kan sini, kenapa ke atas? Enggak, gue ngeliatnya di sini. Ngeliatnya. tapi Tapi jika hal itu dilakukan sama anak cowok, mungkin penerimaannya akan beda gitu. Iya. Itu nggak bisa dibohongi sih. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya dengan berpindahnya adik-adik ke sini, dengan bersentuhan dengan ya maksudnya budaya yang semakin universal, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang memperbaiki itu. Atau ya kedua, kamu bikin partai biar didengerin. Terus dinasti kan. Iya. Tapi dinastinya keluar dari partai, Pris. Atau mungkin ya Enggak, tapi mungkin ya, ini salah satu caranya Tuhan. Gue selalu percaya sama Tuhan ketika Priska punya keputusan untuk udahlah, serahin aja udah, terserah lu. Gue hanya tugas sebagai kakak, biayain lu ke depannya kayak gimana terserah lu. Nanti ya mudah-mudahan di tengah jalan, karena di adaptasi yang berbeda di lingkungan ini, adik lu yang 11 tahun itu mulai berpikir. Iya, kok 11 tahun nggak ada masalah dia. Oh, yang 11 tahun nggak ada masalah? Nggak ada dia. Yang adanya yang kecil. SMA. Oh, yang SMA ini Justru yang remaja-remaja itu. Fasenya, Pri. Yang Fasenya TNI, sih. yang di atasnya TNI, semuanya. Itu tuh baru meledaknya sekarang, aku juga heran. Jadi kayak beruntung. Yang TNI juga? Iya, semuanya. Makanya aku tuh jadi aku tuh berat banget. Iya, Awal iya, 2024 nih kayak, wah, apa ya? Kenapa ya? Gitu loh. Langsung semuanya tuh kayak brek gitu, kayak satu-satu dong kalian. Kenapa jadi semuanya Ya, gitu? mereka kaget juga. Kayaknya mereka sesolid itu ya sebagai anak cowok. Jadi kalau misalkan aku berantem sama satu orang, kayaknya mereka kayak mungkin mereka punya grup sendiri atau apa gitu, kayak ngerasa kayak harusnya lu nggak gitu sih, Pris. Harusnya gini sih, gini-gini. Aku rasa kayak aku udah sendiri, kagak ada yang di pihak aku gitu loh, capek banget gitu. Ada Tuhan Yesus gitu dan Bunda Yes. Maria. Tapi enggak, maksudnya apa ya yang itulah maksud gua, itulah indahnya hidup, Pris. Dulu pada saat kalau di flashback pas momen 10 tahun lalu pas bokap meninggal, itu kan kamu serasa dunia runtuh ya, kayak kenapa sih harus gue menerima tanggung jawab ini bla bla. Pasti lu kan juga kalutnya terus anjir gitu ya. Itu pasti kalau lu inget momen pada saat itu momen yang juga luar biasa gila kan, gokil, berat gitu. Tapi lihat 10 tahun sekarang lu udah berhasil di titik mana Pris sampai nganterin mereka semua situ. Nah, di 2024 ini itulah indahnya hidup maksud gue. Ketika kita sudah melewati satu ujian, bukan di depan tuh nggak ada ujian lagi gitu. Ada tapi terbiasa gitu ya. Ya naik kelas terus gitu, Pris. Itu yang yang diajarin juga kan, bahwa tugas kita ya bertahan di setiap ujian gitu. Karena ketika kita, makanya ada yang bilang kalau lu hancur, jangan merasa lu udah berasa hidup lu hancur, karena tenang aja, setelah hancur itu pasti ada kebahagiaan dan ada hancur-hancur yang lain. Begitupun ketika bahagia, gak usah terlalu happy banget. Karena pasti ada kebahagiaan-kebahagiaan lain dan juga ada kehancuran-kehancuran lain itu, gitu. Ya. It's just another, mungkin mudah ya buat ngomongin ya, tapi maksudnya ini sasarannya nguatin gue juga. Waktu gue kejadian, ada fase 2 kali di hidup gue yang gue bener-bener ngerasa kayak dunia tuh runtuh gitu. Satu pas gue SMA nggak naik kelas, gue tuh nggak pernah sama sekali boro-boro nggak naik kelas ya. Dari SD sampai SMP, gue selalu ranking. Sekolahnya ya? Hah? Sekolahnya tingkat 1. Iya, nggak pernah naik ke kelas 2. Terus gue tuh nggak pernah, tiba-tiba di SMA gue nggak naik kelas. Itu gue ngerasa kayak anjing, masa depan gue hancur gitu. Kayak gue gimana masa depan, itu momen. Tapi ternyata setelah jalan banyak yang gue rasa kalau gue waktu itu naik kelas mungkin gue nggak sampai di titik ini gitu. Nah yang kedua pas gue masuk penjara, kayak anjing,
bener hancur ya masa depan. Tapi setelah itu Nggak ada motivasinya cerita. Masuk penjara karena nggak naik kelas ya. Iya, coba gue naik kelas, gak ketemu dia, gak ketemu lu. Kalau gue naik kelas kayaknya gue nggak masuk penjara. Makanya kan kalau kita hancur jangan ngerasa hancur banget karena masih ada hancur-hancur yang lain. Jadi kuat lah gitu. Ya karena ada hancur-hancur hatiku kan. Hancur hatiku. Dan jangan lupa begitu emang kita lagi di posisi memang serasa wah, anjing masalah kok datang semua gitu ya. Dari situlah momen-momen kadang-kadang kita lupa seberapa banyak rezeki yang kita dapetin. Iya sih. Gitu. Gak semua cewek punya kemampuan kekuatan kayak lu, Chris. Ah, gila ini Wonder Woman aja nyerah ini. Lu the next Bu Susi dah. Ngelomin. Ya kan strong woman, bro. Iya, tapi dia nggak child free. Gue jadi nggak bisa ngebandinginnya, maksudnya ya indahnya ngobrol kayak gini tuh ya gue jadi lebih bersyukur lagi dengan hidup gue gitu. Gue kadang suka ngerasa tidak bersyukur dengan hidup gue gitu. Gue tidak bahagia dengan keluarga gue karena gue ada di posisi yang gue sebagai suami tuh gue harus ini suami lu gitu. Nah kalau gue terus ada di posisi mirip sih sebenarnya. Gue tuh yang biayain lu hargain dong gitu. Lu harusnya paham dong kalau gue omong gue bukan perintah. Gua nggak suka dengan apa yang lu perbuat, ya lu denger, jangan dibantah. Karena gua ada di posisi yang sebagai, dan itu tidak bahagia sekali. Iya. Tidak bahagia sekali. Rendah diri banget rasanya kayak Iya. kecewa sakit hati iya. Betul. Makanya gua sekarang nurunin gua bukan suami. Jadi gua bukan suami, gua partner aja. Partner. Jadi itu lebih kayak, lebih tenang gini ya, gitu ya, nggak ngerasa gua suami lu istri gua, gitu enggak. Jadi posisi jadi bersyukur lihat anjing gila ya problemet lu tuh gila banget. Ini berbulan-bulan deng aku kayak capek. Itu yang membuat lu akhirnya punya pemikiran untuk child free. Iya. Wow. Sebenarnya. Tidak mau cari penyelesaian agar sebenarnya child free itu itu tuh mengikuti Kenapa main lagi? never surrender gitu. Never surrender dan gitu. Fashion value. Jadi terus apa namanya? Sebenarnya itu tuh pemikiran yang bertahap sih Bang, kayak yang tiba-tiba gitu loh. Yang tadinya awalnya aku mikir kayak apa nggak usah nikah aja ya gitu kan. Wow. Dari situ terus kayak aku ketemu pasanganku ini pun jalan 3 tahun gitu baru ada pikiran oke sih kita nikah tapi nggak sekarang mungkin nanti tapi kayaknya nggak cocok deh punya anak gitu. Itu tuh lama prosesnya untuk nyampe ke situ nggak yang aku tuh ngomong sama adik-adikku aku bilang kalian tahu nggak sih aku tuh udah ngebunuh anakku demi kalian. Aku sampai ngomong gitu kayak berbohong gitu maksudnya. Kayak nggak ada orang yang bercita-cita untuk nggak punya anak. Aku bahkan udah ngebunuh anakku sebelum dia ada gitu loh. Aduh. Enggak lah, Chris. Itu kan iya itu aku rasain. Ya. Maksud aku kok kalian sejati itu sama aku dengerin aku doang nggak bisa gitu loh. Sulit tuh dijelasin kalau mau ngomong gitu soalnya sudah ya ternyata numpuk sebenarnya cuman baru ininya sekarang gitu. Ya pasti ada. Ya dalam fase hidup tuh kalau gue sih percaya setiap waktu itu ada problemnya, tapi setiap waktu juga punya solusinya gitu. Percaya aja lah, maksudnya dengan ya misalnya ada momen yang udah mulai terjadi kamu bisa akhirnya buka-bukaan sama mama. Peran mama harusnya ada peran dong mama nih. Maaf nih gue sedikit ini sama mamanya, kok mama kayak nggak ada peran di sini? Peran sebagai apa nih? Ya maksudnya kan untuk konsolidasi sama adik-adik lu gitu. Nah itu dia. Itu yang salah satu hal yang bikin aku kaget juga. Ternyata adik-adikku tuh, aduh aku ngomongnya nggak tega lagi. Aku baru tahu ternyata mereka lebih tidak menghormati mama daripada aku. Karena ngerasa hidupnya mereka yang nanggung aku. Jadi mama bahkan mereka lebih tinggi suaranya ke mama daripada ke aku. Jadi semuanya itu pas udah sekarang aku tahu, wah itu sakit banget kayak maksudnya. Aku dari segala hal aku ngerasa kayak kaget gitu loh. Gitu. Tapi satu sisi juga tetap kayak nggak bisa kalau nggak nyalin mama gitu. Jadi kayak wah. Tapi gue percaya
cara Tuhan itu kadang-kadang nggak kita ini, Chris, nggak kita pahamin cara Tuhan bagaimana ngasih anugerah ke hidup kita gitu. Dan semua itu kan kita percaya bahwa udah ada caranya gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Dengan ada dulu problem di sekolah adanya Priska sehingga membuat akhirnya Tuhan udah bikin cerita bahwa oke, nanti Priska akan membawa adik-adik dan mamanya ke sini. Itu mungkin salah satu yang memang Tuhan rencanakan bahwa di depan sana tuh, gue percaya itu sih, Pris. Maksudnya aku tetap percaya nih rencana Tuhan, cuman rencananya gitu. Ya. Kenapa? Ada ingusnya. Air mata surga ini. Kan belum punya anak, child free. Apa ini udah calon surga ini? Tapi kalau child free gitu, air telapak surga di telapak kaki ibu kalau masih kan buat anak-anak yatim yang lain bisa, dia urusan anak yatim. Tapi itu, Pris, maksudnya stay strong aja. Dan gue cuma bisa sebagai teman, apapun yang lo lakuin, ikutin kata hati aja. Dan make sure apa yang lo lakuin itu bikin lo happy pas ngejalanin. Iya, kalau udah kayak gini mah, ya keputusan dia mau child free apa itu mah udah, kayaknya itu keputusan terbaik ya udah. Aku udah ngomong sama mamaku sama calon mertuaku. Mereka? Mamaku diem aja, dia berusaha memahami. Kalau calon mertuaku malah dia ngomongin, ya aneh sih lu kalau udah punya beban segitu banyak, lu masih mau punya anak. Siapa itu calon? Mama ya Prisko. Logis sih. I love your mom. Cina banget. Beban lu tuh gak masuk akal kalau lu masih punya anak, aneh sih katanya. Dan lu kebayang gak dari semua problem yang Priska tanggung ya, kalau sampai Prisko ini kayak tai ya, dia juga jadi salah satu sumber masalah, kayak yang dibunuh Prisko dah. Dari semuanya ada kemungkinan yang akan dibunuh sama meluapinnya. Tapi ya kayak misalkan aku ke Prisko, pokoknya aku ke orang lain sama ke keluargaku tuh emang seberbeda itu. Jadi kayak misalkan sekarang Prisko pergi atau dia selingkuh atau apa, aku nggak akan mikirin itu sih. Iya. Aku udah yang kayak ya udah lu itu jalan lu kayak yang penting adik-adik gue jangan pergi. Aku tuh sedih kalau mereka yang kenapa-napa, mereka yang ninggalin aku kayak nangis bermalam-malam gitu loh kayak. Tapi kalau Prisko kayak ya udahlah lu mau selingkuh, orang gue juga sebenarnya nggak niat-niat banget nih kayak gitu loh, ada pemikiran kayak gitu. Ini gue kalau ada adik-adik lu gue tampar-tampar di sini semua. Satu TNI loh. Hah? Satu TNI. Kalau TNI-nya kayak gitu ngapain? Mungkin harusnya komandannya tahu tuh prajuritnya kayak gitu tuh. Turunin pangkatnya tuh. Lah, orang baru jadi Mas. Jadi SMA. Dia turunin jadi SMA. Tapi mungkin juga ini kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin ada Priska ada yang nonton ini dan tiap diajak ngobrol sama Priska nggak pernah jawab. Mungkin lu bisa jawab di komen ya. Nggak bisa ya? Paling di komennya saya dari gitu doang. Tapi Pris, ini gue mau gali ini ya, maksudnya kan orang kayaknya kasih mama lu jadi kasihan juga kan, gue lihat mama lu udah ditinggal sama suami, diiniin sama anak-anaknya. Setelah ngobrol sih aku juga lebih. Lu langsung. Tapi udah dari dulu aku udah kayak maksudnya punya feeling kayak nggak mungkin deh dia kayak gini, pasti ada alasannya gini-gini. Yeah. Dan ternyata semuanya tervalidasi pas ngobrol. Kayak, iya anjir, ternyata dia juga kehilangan masa mudanya. Dia kan punya anak pertama umur 17. Yeah. Lu hidupnya dia tuh cuma beranak dan ngidupin anak doang loh hidupnya dia tuh. Iya. Terus ditinggal sama suaminya, kan meninggal selamanya, terus dia yang harus sendirian tuh kayak itu berat juga loh buat dia. Wah, berat banget itu. Jadi kayak ya kita sama-sama perempuan yang punya masalahnya masing-masing, cuma nggak ngobrol gitu. Akhirnya tapi ngobrol kan maksudnya. Iya, jadi kayak aku jadi lebih paham, lebih kayak hal-hal yang aku perlu redam, gak perlu harusnya marah-marah, jadi bisa kayak maksudnya sekarang lebih ya, jadi kayak oh kalau mama ngurusakin itu ya udahlah nanti bisa diobrolin. Oh mama kalau kerja kayak gitu ya udahlah nanti bisa diobrolin gitu. Iya. Jadi lebih dan aku happy-nya sekarang tuh aku bisa cerita. Nah, itu. Iya, jadi maksudnya kan orang hidup kan pasti ada masalah ya, tapi aku tuh kayak gak bisa banget gitu loh berbagi. Yang kali ini aku kayak sama Prisko aku cerita gitu loh. Sama mama cerita tuh. Iya. Kayak oh ternyata aku ternyata lega ya gitu. Iya, kayak gini sekarang ngomong nangis-nangis sih tapi kayak lega aja gitu nanti. Iya. Kayak gitu. Gua yang gak lega. Kenapa Bapak kok jadi kesel gua sama keluarganya maksudnya. Kan maksudnya kita harus dan salah satu cara Priska berdamai adalah dengan bikin imajinasi. Iya. Ada bahasan tentang keluarga nggak? Banyak. Banyak. Itu. Karena salah satu obat terbaik atas masalah hidup itu komedi.
Ya kalau nggak komedi, ajakin mama lu ngerum lah. Mas, Kehilangan Mas. masa mudanya, kasihan biar happy apa kayak. Tapi ya, aku punya rencana-rencana itu. Aku pengen aku kayak iya aku pengen ngajak mamaku dugem, aku pengen ngajakin. Nice. Sumpah aku kayak dia kehilangan semuanya itu loh. Wah iya itu. nonton stand up. Iya udah dia nonton Udah, aku udah. kemarin kan di RRI. Ya. Itu baru mereka ngelihat off air lama. Ini rencana dugem ini harus nih. Iya. Nonton Improvindo tanggal 21. Ya, dulu ini nggak ngajakin dulu. Aku suka ngajak dia Iya, jalan-jalan iya. gitu. Oke. Kayak berdua ngerasain kayak nunjukin itu loh anak muda yang anak muda lakuin kalau hari Iya, Minggu iya. hari apa Ya gitu-gitu. Allah, kasihan banget ya. Iya karena dia nggak punya pengalaman itu bang. Aduh. Nah itulah maksudnya, itu kan jadi salah satu cara Tuhan. Itu cara Tuhan dengan kalau kita bikin apa connect the dots gitu, kita ngubungin titik-titiknya tuh kayak semua kejadian tuh Tuhan tuh udah punya rencana besar yang pas ketika kita lewatin semua tuh kayak gokil emang. Gitu ya. Kita kadang-kadang nggak nyangka kita bisa bertahan sampai titik ini loh. Iya. Tapi Tuhan tidak merencanakan dia untuk diajak dugem ya. Mungkin. Ya kan, Itu kan perjamuan juga kan. Perjamuan sih walaupun gak holy. Aduh gua pengen banget denger cerita nyokapnya akhirnya dugem. Nongkrong lah. Mas, dugem kan nggak harus levelnya langsung yang ke klub. Enggak, maksudnya kan denger musik, Live music di Bajawa, Mas. Bajawa kan Mamaku ada tuh Bajawa. suka party juga. Maksudnya kalau di kampung kan orang timur kan suka party ya, Oh, bikin iya, pesta iya, gitu-gitu. Nah mamaku tuh sering tuh ikutan joget gitu-gitu. Nah menurut aku kayak dia harus ngerasain sih. yang di Jakarta. Iya gitu-gitu. Aku tuh ceritain mak minuman di sini tuh mahal mah, buka botol tuh gini-gini. Aku ceritain hal-hal yang dia nggak ada bayangan sama sekali, tapi aku kasih tahu semuanya. Biar nanti kalau dia Nggak pas kaget. ada pengalaman yang untuk ke situ dia kayak oh ini yang kata Priska ini. Oh, nanti gitu. mah kalau di sini tuh tiba-tiba ada laki-laki yang dari mana? Mama siap dengan jawabannya, jangan pura-pura apa? Dan jangan kaget, takutnya mamanya pas dia itu nggak mau pulang. Ayo mau pulang, nah, jemput lagi lusa. Anjir, sampai nginep. Gue tadinya mau gini ya sama Priska, maksud don't give up gitu ya, tapi kalau ngelihat ceritanya ya udah keputusan terbaik lu, ini adalah keputusan terbaik lu dengan membiarkan ya udah gue biayain lu aja, terserah lu deh hidup lu gitu, karena nantinya takutnya malah jadi berantakan, nggak ada tanggung jawab sebagai kakak, ngelihat cuman ngebiayain terus anaknya jadi berantakan, itu kayaknya cuman ya Karena sampai saat ini sih aku sadar adik-adikku tuh belum ngerti apa yang mereka lakukan tuh bikin aku sakit hati. Jadi segimanapun aku, keluar-keluar gimana pun mereka nggak akan paham. iya benar. Soalnya dari sudut pandang mereka tuh mereka kayak apaan sih Priska, bacot banget gitu. Masih kayak gitu pasti. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka bikin itu ternyata nanti kalau mereka Iya. ngalamin hal yang sama, mereka baru paham. Iya. Kita semua kan ini, gitu. iya, Kita gitu, semua kayak, gitu. Oh ini nih makanya dia gini dia. Contoh gampang, kita dulu zaman kecil disuruh makan sayur kita nggak pernah mau kan, tapi sekarang kayak kita harus makan sayur nggak sih tiap hari? Iya. Kalau kita ke warteg pasti ada sayurnya. Ya itu fase hidup lah itu. Iya. Nah kalau kata gua, Priska bukan give up dan apa yang dilakukan Priska sekarang bukan Priska menyerah. Tapi kemarin tuh Priska lagi lari kenceng, terus sekarang lagi istirahat aja, jalan dulu. Iya. Nanti juga lari lagi, Iya. nggak apa-apa. Aku lagi memang nurunin speed banget nggak kayak apa-apa, istirahat dulu, nggak harus lari terus kok hidup ini Pris. pecah kepala aku kayak Iya lah. terus. Main skateboard. Nggak sejuara-juaranya Usain Bolt yang juara megang rekor dunia nggak tiap hari lari sih, ada istirahatnya gitu. Maksudku take your time, take a deep breath gitu. Jangan lupa bersenang-senang juga buat diri kamu. Karena dengan kamu happy kan kamu bisa jadi nyebarin kebahagiaan yang lain, Pris. Benar. Gitu. Salam buat mama kalau nonton ini, kita ketemu di klub. Ajak mama juga kalau syuting podcast, biar tahu rasain. Ademu yang kecil juga ajakin kalau Wah kamu itu syuting pasti podcast, dia kepo banget tuh. Dan salah satu biasanya seorang entertainer berhasil itu selalu didampingi mamahnya kemana-mana. Iya. Ya, coba ajakan mamahnya. Tapi mamanya paham kan? Ini mamaku malah harus aku ajarin ini itu. Dia masih takut loh naik eskalator. Dia selalu, setiap kali dia kalau naik eskalator takut, terus aku kayak, ayo nggak apa-apa berani. Aku baru 50 tahun baru kenal barang ini katanya. Aku 50 tahun baru kenal ini. Jangan paksa-paksa aku. Lebih mal di Ender ada eskalator. Gak ada dong, selantai doang. Oh selantai. Mau di sana lebar doang kagak tinggi karena tanah luas. Iya di sini harus tinggi karena Tapi tanah langit mahal. pendek gitu kan. Jadi kayak dia luas aja gitu. Aduh gimana mama lu berdamai dengan eskalator Wah gimana? harus dipegang. Terus dia bilang pegang. Udah dipegang dia diginiin, dia udah naik nih. Kenapa? Tanganku dilepas. Ya itu kan bisa bikin
bikin aku yang jatuh juga kan kadang-kadang kan kayak, "Ma jangan kayak gitu, kalau pegang aja sampai atas gitu." "Kau jangan marah-marah terus, Mama umur 50 per kau ini." gitu. Ya. Sulit banget. Ada pertanyaan dari warga Waras, Pris. Warga Waras yang mau nonton ini belum join ke grup tele kita, silakan join di grup tele, ada di description. Lu bisa nitip pertanyaan untuk tamu kita selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari AB. Priska, waktu dulu kerja di toko hijab ada pelanggan yang ngajak jadi mualaf enggak? Enggak. Aku yang ngajak mereka. Ternyata dia menyusul. Iya. Kalian tau gak hijab-hijab kayak gini ada di Katolik? Iya. Warna putih tapi juga. Iya. Cuman lebih eksklusif aja gitu. Kalian tidak kena dunia luar. Dan gak tidak menikah, iya. Gak dicopot pasang, kita mau pasang terus. Iya. Terus outfitnya pasti matching dari atas sampai bawah gitu. Terus kalian punya banyak murid. Punya film. Keluarga lu kita ngomongin malu lagi aja biar lu nangis. Biar lu nangis kan gua mah. Gak ada itu pertanyaan Priska yang ngajak jadi mualaf, gak ada. Ada lagi dari Ice Lemonade. Mau tanya ke Kak Priska, Kak, nanti kalau nikah sama pacarnya pakai adat NTT atau Cina? Nah, BTW nanti kira-kira orang tua Kak Priska dan pacarnya bakal ribet nggak urusan nikahan nggak ya gitu? Udah sampai ke situ belum obrolannya? Udah sih, tapi kita berdua pengennya yang simpel-simpel aja. Jadi nggak ikut Cina, nggak ikut NTT, yang penting diberkati, dapat pemberkatan. Udah kelar gitu aja. Kita nggak seribet itu kok mikirin pernikahan yang harus gimana-gimana. Ya mudah-mudahan ya. Gua juga dulu berpikir begitu. Dan tapi akhirnya keluarga. Enggak, kita nggak mau keluarga ikut campur. Oke, gokil. Aku sendirian kok selama ini. Iya. Kenapa tiba-tiba aku nikah harus diikut campurin ya? Iya. Nah itu, mana kan nggak punya power itu kan dulu. Power itu. Padahal biaya dari saya. Kayak ada siapa tadi Apos juga dia Mayar juga nggak mau ribet, cuman ya udah yang penting akad nikah udah selesai gitu. Emang kayak gitu sih. Kan habis itu kan panjang juga tuh perjalanan ya. Kalau nyenangin orang sehari kita kemarin nonton di ngabdurnya si Cing Abdul sama Abdur bahas tentang apa di nikahan tuh yang mahal tuh gengsi. Bikin ini undangan. Oh iya. Padahal undangan tuh kan nggak pernah dipakai lagi gitu. Bikin pernah undangan dikoleksi kan, ya. Bikin undangan tuh mahal gitu. Kayak gitu-gitu mah perintilan-perintilan kagak penting ya. Tapi sebenarnya dari semua itu ini yang paling mahal tuh catering. Iya. Catering yang harus nikah pas bulan puasa aja nggak sih? Tapi kalau yang diundang kan lu mau nikah di bulan puasa tetap pada makan kalau lu Priska. Iya, yang diundang Katolik semua mah tetap makan. Puasa Katolik. Oh iya. Puasa dan pantang. Iya. Hari Jumat itu bikin pernikahannya. Pas Jumat Agung. Iya. Kalau undang-undang kan kalau gitu mah santai-santai aja. Priska makasih banget ya. By the way, imajinasi kita bahas tentang imajinasi. Ini aku pakai bajunya. Udah jadi bajunya. Iya, kan kemarin udah soalnya di Jakarta. Oh iya udah jalan di Jakarta. Nah, banyak yang nanya nih Pris kok melanjutkan tour ini imajinasi set materinya baru atau yang kemarin lu bawa keliling atau gimana? Pasti yang kemarin karena masih satu ini kan imajinasi, cuman satu mungkin tema. Akan ada beberapa yang diperbaiki, diperbaharui gitu-gitu, mungkin lebih dipersolid gitu-gitu. Yang kemarin kurang-kurang ditambahin jadi lebih bagus. Materi itu banyak tentang berapa persen tentang agama, berapa persen tentang imajinasi ini kan dari iniku kan apa kontenku kan iya. Beriman sambil berimajinasi. Ini tuh memang benar-benar ngomongin iman sih, lebih ke pengalaman iman aku naik turun hidup yang ya kadang-kadang lu bisa marah banget sama tuh. Iya memang benar itu kristenisasi, cuman mereka beli tiket aja. Enggak menyadari ya, mereka belum menyadari. Enggak. Kalau bukan Katolik udah bikin gereja baru. Pendetanya dia gitu. Iya, gembala bro, jadi ibu gembala. Priska bisa. Bahaya tertawa. Konten lu kenapa berhenti sih Pris yang itu imajinasi? Bukan berhenti sih, lagi aku lagi Iya. Kayaknya ntar kelar tour deh baru aku lanjutin. Nah, tour ini terganggu nggak dengan problem lo di keluarga kayak gini? Harusnya tournya udah enggak ya. Nah kemarin yang di RRI-nya. Oh iya, kebayang banget. Itu H-3 tuh aku berantem gede. Yang benar-benar aku ngerasa yang harga diriku nggak ada, apa segala macam tuh H-3. Terus gimana cara ininya lo? Wah ya udahlah, apalagi. Sebenarnya tuh sampai Bang Dipa ngomong kan, mereka kan tahu kan gonjang-ganjingnya kan. Seminggu apa 2 minggu apa gitu Bang Dipa sampai bilang kayak sumpah ya ini kalau bisa gue cancel tau.
atau gue mundur. Karena mereka tahu kondisi aku tuh kayak anjir ini lagi kacau banget. Cuman memang nggak bisa cancel sama sekali. Iya, tempat udah apa segala macam udah gitu. Jadi mau nggak mau terabas aja dah. Gitu. Karena kalau di cancel bukan keluarga lu doang yang berantakan, semua keluarga berantakan. Berantakan ini. Cuma gara-gara adik-adik yang Ini tanggal-tanggalnya warga waras. Posternya ini dia. Yes. Berarti ke mana aja? Tangerang bulan Juli tanggal? Iya, semuanya Juli di setiap weekend. Tangerang tanggal 6, tanggal 7 kita ke Bali. mantap. Dari Tangerang ke Bali tuh. Iya. Kan langsung tuh di Suta kan. Oh iya. Balik langsung. Emang di Terminal 3 ya? Iya. Di Citylink emang. Bukan di Butro Boy. Habis dari Tangerang, situ, Bali. Weekend depannya Bandung, Jogja? Enggak, Jogja Semarang. Jogja Semarang. Weekend depannya lagi Bandung. Yang ada mamanya di mana? Kayaknya Bandung deh. Oh, dia diajak mama ke Bandung. Iya, biar dia jalan-jalan kan ngeliat Ya Bandung juga. benar. Ada factory outlet. Oh, kok ada Jogja juga, Jogja dong. Mama udah pernah ke Jogja tapi ya? Belum lah. Jogja mendingan. Tapi kayaknya itu aku masih kayak baru sekali dua kali aku pengen jalan-jalan nanti. Bandung aja, Bandung biar adem juga di Bandung. Iya benar-benar. Itu Siapa tahu di Bandung nemuin jodoh. Iya, lagi gue ceng-cengin tuh dia sekarang. Wah, cengeng gimana tuh? Kayak cie-cie gitu. lagi jatuh cinta lagi kan? Enggak, akunya aja yang kayak gituin. Biar suka lihat dia malu-malu. Berarti dia memang lagi mulai nih, Dia mulai puber lagi ya. Iya, parah banget. Soalnya mamaku tuh sepolos itu kan. Kayak maksudnya orang gimana sih dia pacaran cuma satu langsung nikah gitu Iya, loh, terus yang dikasih nggak tahu problem gitu nggak ya. tahu kehidupan salting anak muda gitu-gitu, bahkan nggak tahu etika. Kalau orang kayak gini artinya kode gitu-gitu dia nggak tahu gitu kan. Terus dia dengan bangga tiba-tiba pagi-pagi, mama tadi malam ditelepon sama teman mama sampai jam 2 itu baru tidur. Teman mana? Ada dulu teman lama, cowok apa cewek? Cowok gini-gini. Mah nggak boleh mah, aku bilang suami orang atau duda. Itu suami orang lah, orang di mah nggak boleh mah, kita nggak boleh gitu. Dia yang nggak boleh mah, kalau suami orang tuh nggak boleh nelpon gini aku nah kayak gitu aja aku yang ngajarin gitu. Bilang, aku aja nih kalau si Frisko ditelepon sama temennya aku nggak terima loh mah, aku bilang gitu nggak boleh mah, nggak boleh kalau suami orang. Abis itu diblokir sama dia. Terus lu omongin juga, mama nggak harus langsung blokir mah. Udah biarin blokir. Lu ngasih tahu juga sama dia ketika mama kaget, ternyata mama masih menstruasi. Itu namanya mens. Enggak segitunya mas. Enggak segitunya. Jadi warga waras silakan yang di Tangerang, Tangerang, di Bali, di Jogja, di Semarang, di Bandung, silakan datang ke Imajinasi karena si Priska ini adalah salah satu komika yang menurut gua salah satu komika cewek yang materinya solid, terus yang solid. Kita ini solid. Iya, Priska tuh materinya solid. Hentikan Priska. Cantik, karismatik. Iya, kalau kata Priska mah, jadi apa itu? Tapi bukan hanya materinya yang solid, tolong teman-teman beli tiketnya untuk membantu keluarga. Untuk biar mamanya bisa dugem, open board-nya banyak. Iya, cita-cita aku tuh mama harus dugem. Ya dukung open board jadi banyak cowok yang nyamperin mama. Iya, dan tiketnya udah bisa dibeli di event event.hhhcorp.com. Itu. Silakan. Atau di link di bio Instagram saya. Nah, langsung aja ke Instagram dari Priska dan itu salah satu itu show yang wajib banget ditonton sih kalau gue salah satu yang karena yang lihat Priska bener-bener apalagi tadi Priska bilang dibahas juga soal keluarga. Ya itu cuma di situ lu bisa lihatnya, nggak di tempat lain gitu. Tadi di sini juga lihat kok nggak keluarga. Tapi nggak ada lucunya kan tadi nangis tuh. Iya. Oh, itu kan punchline nangis lu. Baru ya komedinya ya. Baru dia nangis. Jadi mudah-mudahan lu bisa nonton kalau mampir ke Kota Lu silakan nonton. Priska, sukses terus. Banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Abang. Kuat ya. Yes, Solid. Jangan lupa bahagia buat diri lu sendiri itu sih yang paling penting. Yep. Jangan lupa untuk ya intinya lu harus tahu lu bahagia tuh gimana caranya. Udah itu aja pesan gue. Karena dengan lu bahagia lu bisa berbagi kebahagiaan untuk yang lain. Yang nonton juga warga waras mungkin sekarang lagi ngerasain sulit banget hidup. Ya. Lagi hancur banget hidup, tenang aja.
masih banyak kehancuran-kehancuran di depan sana. Jadi kalau jangan dihabisin sekarang. Kalau lu lagi ngerasa sulit banget, tonton acara ini. Iya. Ada yang lebih sulit dari kalian. Iya. Terima kasih warga sudah nonton episode kita kali ini. Terima kasih juga Priska. Kita ketemu lagi terus belakang selanjutnya. Dadah. Makasih.